Ya, jadi di sini pertama saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu menghitung luas wilayah peta bahaya tanah longsor. Pertama caranya sama dengan kemarin, kita buat dulu grid-gridnya yang mengenai daerah yang terkena rawan bencana ini. Setelah saya hitung, jumlah kotaknya ada 105 kotak. Jadi karena skalanya 1:1.745, ini kalau diubah ke kilometer dibulatkan menjadi 17 km, sehingga untuk menghitung luas kotak sebenarnya yaitu 17 km dikali 17 km, hasilnya adalah 289 km persegi. Lalu untuk menghitung luas wilayahnya, rumusnya adalah jumlah kotak dikali luas sebenarnya. Karena jumlah kotaknya tadi 105 dikali luas sebenarnya yaitu 289, sehingga hasilnya 30.345 km persegi. Berikutnya, untuk soal yang kedua, kita akan mencari lokasi dengan menggunakan titik koordinat. Yang pertama adalah wilayah Tahura. Tahura ini sudah diketahui bahwa bujurnya yaitu 105 derajat 9 menit 25 detik. Dan untuk lintangnya yaitu 5 derajat 26 menit 12 detik. Nah, pertama kita akan mencari bujurnya terlebih dahulu. Ke titik koordinat berikut kita akan merubahnya menjadi desimal dengan rumus sebagai berikut. Mengkelompokkan di bawahnya yaitu ada derajat, menit, dan juga detiknya. Tadi kita tulis dulu derajatnya 105 derajat. Dan untuk menitnya yaitu 9 menit. Maka sesuai dengan di rumus, 9 ini kita bagi dengan 60. Hasilnya adalah 0,15. Untuk detiknya, karena di sini 25, kita tulis 25 dan sesuai dengan rumus dibagi dengan 3.600. Hasilnya yaitu 0,0069. Nah, untuk mengubahnya menjadi desimal, rumusnya adalah derajat ditambah dengan menit dan detik. Sehingga tadi sudah kita kelompokkan, derajatnya adalah 105 derajat. Lalu ditambah dengan menitnya yaitu 0,15 dan detiknya yaitu 0,0069. Nah, dari sini hasilnya yaitu 105,1569 derajat. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan mencari lokasi Tahura pada peta dengan persamaan derajat dan juga cm dengan menggunakan titik koordinat terdekat. Nah, sebelumnya akan mencari tahu dulu persamaan derajatnya. Caranya yaitu dengan kita melihat titik koordinat 1 dengan yang lainnya itu jaraknya berapa derajat. Nah, kalau di sini karena di sini 104 dan di sini 105, sehingga jarak antar titik koordinatnya yaitu 1 derajat. Nah, terus kita ukur jaraknya itu berapa. Nah, kemarin sudah kita ukur waktu di kelas ya teman-teman, bahwa 1 derajat itu sama dengan 6,35. Nah, berikutnya kita akan menghitung selisihnya. Agar lebih mempermudah, kita tulis dulu diketahuinya, yaitu ada koordinat dari Tahura dan juga titik bujur terdekat. Nah, karena koordinatnya bujur itu 105 derajat
0,1569 sehingga titik bujur terdekatnya itu adalah 105 derajat sesuai dengan yang ada pada peta. Nah, untuk mencari selisihnya caranya yaitu dengan koordinat tahura kita kurangi dengan titik bujur terdekat. Hasilnya yaitu 0,1569 derajat. Lalu kita akan mengubah selisih tersebut ke dalam satuan cm. Caranya yaitu tadi sudah kita ketahui bahwa 1 derajat itu sama dengan 6,35 cm. Sehingga caranya adalah 0,1569 kita kalikan dengan 6,35 cm. Maka didapat hasilnya yaitu 1 cm. Untuk mencari lintangnya caranya sama dengan cara mencari bujur yang tadi. Nah, setelah kita ubah lintang tersebut ke dalam desimal, hasilnya yaitu 5,4366 derajat. Nah, setelah kita kurangi dengan bujur terdekat dan dikalikan dengan derajatnya, selisih derajatnya tadi, maka didapat hasilnya yaitu 2,7 cm. Nah, sehingga didapat untuk bujurnya 1 cm dan lintangnya 2,7. Lalu kita akan mengaplikasikannya kepada peta untuk mencari titik lokasi tahura. Yang pertama kita akan mencari bujurnya terlebih dahulu. Nah, tadi karena titik bujur terdekatnya adalah 105 derajat, maka jarak dari 105 derajat adalah 1 cm. Nah, untuk menghitung bujur itu dia semakin besar semakin ke arah timur atau ke kanan. Nah, sehingga bisa ketahui kalau titiknya itu pas di 1 cm ini. Lalu untuk lintangnya yaitu kita paskan penggaris dari angka 0 di bagian 5 derajat atau min 5 derajat dengan jaraknya yaitu 2,7 cm. Nah, untuk lintang ini cara mengukurnya adalah semakin besar dia semakin ke arah selatan atau ke bawah. Sehingga untuk titik 2,7 itu titiknya berada di sini. Nah, setelah kita tarik garis lurus dari bujur dan juga lintangnya tadi, maka ditemukan bahwa titik tahura itu berada di Kabupaten Pesawaran atau tepatnya berada di titik ini. Untuk tempat-tempat yang lainnya seperti Wailalaan, Rinokem, kantor gubernur dan juga Universitas Malahayati, saya menemukan hasil sebagai berikut termasuk dan rawan longsor atau tidak. Yang pertama kita lihat garisnya itu seperti pada peta berada di sini di garis biru di Kabupaten Pesawaran. Nah, ini bisa kita lihat bagian titik tahura itu berwarna oranye kemerahan, yang artinya intensitas tanah longsornya itu tinggi atau dia rawan terkena longsor. Nah, yang berikutnya adalah Wailalaan. Wailalaan itu titiknya di sini nih teman-teman, berada di Kabupaten Tanggamus. Nah, ini juga intensitas tanah longsornya itu tinggi karena dia berwarna merah seperti ini. Dan berikutnya yaitu kantor gubernur Provinsi Lampung, berada di sini nih di garis biru ini, dengan intensitas tanah longsornya itu rendah karena dia menunjukkan di sini warna hijau. Dan yang terakhir adalah Universitas Malahayati, yaitu berada di sini di garis hitam ini, dengan intensitas tanah longsornya itu juga rendah atau dia tidak termasuk ke dalam bahaya tanah longsor. Ini di sini. Dan yang terakhir yaitu Rinokem, berada di sini nih. Dengan di sini bisa kita lihat wilayahnya berwarna merah oranye gitu, yang berarti intensitas tanah longsornya itu tinggi. Lalu untuk soal yang ketiga, kita akan mencari azimut, back azimut, dan juga bearing dari masing-masing lokasi tadi dengan titik patokannya yaitu kita berada di Universitas Lampung. Nah, yang pertama yaitu tahura. Untuk mencari azimut dari tahura yaitu kita menggunakan busur. Caranya dengan kita
paskan titik Universitas Lampung dengan titik yang ada di tengah busurnya itu. Nah, namun ternyata titik Tahura itu lebih dari 180 derajat, yang artinya kita akan membalikkan sisi busurnya agar menjadi 360 derajat. Titik Tahura ini berada di sini kan, di lurusan ini. Nah, sehingga kita hitung 180, kita paskan kembali titik Unila di titik tengah busur dan 210 di sini. Karena azimutnya ini 210, hingga didapat titik azimut dari Tahura yaitu 110 derajat. Lalu untuk menentukan back azimutnya yaitu karena diketahui azimutnya 210 yang mana itu lebih dari 180, maka sehingga hasilnya adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita tentukan bearingnya. Cara mencari bearing itu dia dengan caranya yaitu azimut dikurang 180 derajat, sehingga hasilnya adalah S 30 derajat W. Nah, sehingga azimutnya W 210 derajat dikurang S 180 derajat sama dengan S 30 derajat W. Nah, ini adalah azimut, back azimut, dan juga bearing dari Tahura. Inilah hasil azimut, back azimut, dan juga bearing dari Tahura, Welalaan, Rhino Camp, Kantor Gubernur, dan juga Universitas Malahayati yang telah saya cari.